Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa melakukan presentasi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah berdarah seperti sekarang ini. Di sini saya Kapolda Christine selaku moderator akan membacakan susunan acara presentasi ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan terakhir ada penutup. Baiklah, langsung saja kita ke yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh para pemateri. Nah, untuk yang pertama yaitu Mas Pardadi Sekolah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, next Mbak. Oke, untuk pembahasan kali ini yang pertama saya akan sampaikan yaitu pengertian dan sejarah SARS-CoV-2. Next, Mbak. Oke, untuk pengertian dari SARS-CoV itu atau sejarahnya, SARS-CoV ini anggota ketujuh dari keluarga coronavirus yang mana dapat menularkan ke manusia. Nah, homologi urutan genom dari SARS-CoV ini adalah sekitar 79%. Virus ini mengendalikan metabolisme inangnya untuk memenuhi kebutuhan dan memperbanyak diri sehingga mengambil alih kehidupan induk. Dengan cara hidup ini, struktur virus corona tidak bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Komite Internasional tentang Taksonomi Virus atau International Committee on Taxonomy of Virus atau ICTV menyebut virus Severe Active Respiratory Syndrome coronavirus atau biasa disebut dengan SARS-CoV yang kita kenal coronavirus disease pada tahun 2019. Secara umum, coronavirus ini terdapat pada burung dan mamalia yang merupakan keluarga besar dari non-segmented atau virus RNA ini rantai tunggal di antara host alami virus yaitu kelelawar. Nah, SARS-CoV ini pernapasan akut sindrom ini ya pertama kali muncul pada tahun 2020 di Guangdong, Cina. Dan SARS-CoV-2 ini muncul pada tahun 2019 di Wuhan atau Cina. Next, Mbak. Oke, untuk struktur dan karakteristik SARS-CoV ini, yang pertama itu ada strukturnya. Bisa dilihat di sebelah itu ada gambar yaitu SARS-CoV, virus SARS-CoV-nya ya. Struktur virus ini berukuran sangat kecil dan bersifat parasit intraselular obligat atau menempel pada si inangnya. Nah, virus ini memiliki materi genetik yaitu RNA dan DNA untuk memperbanyak diri. Nah, SARS-CoV ini menyeliputi dan virus berbentuk bola yang biasanya berukuran antara 80 dan 120 nanometer. Nah, amplop dari struktur virus corona ini yaitu amplopnya itu lapisan lipid ganda yang terdiri dari protein penyusun membran ya, kemudian envelope dan spike. Nah, protein E dan M ini atau envelope dan membran ini
ini sangat penting dalam membentuk selubung dan mempertahankan struktur virus si corona tersebut. Nah, protein S ini protein fusi transmembran tipe 1 yang sangat glikosili dan besar yang terdiri dari 1110 hingga 1400 asam amino di dalam protein itu, tergantung pada jenis virusnya. Next, Mbak. Oke, kita masuk ke karakteristik SARS-CoV-nya. Yang pertama itu karakteristik SARS-CoV ini meliputi taksonomi, morfologi, genomik, kemudian inang dan cara penularannya. Taksonomi ini, virus ini diklasifikasikan ke dalam famili Coronaviridae yang merupakan famili yang terbesar dari ordo Nidovirales. Famili Coronaviridae terbagi menjadi 2 subfamili. Yang pertama itu ada Orthocoronavirinae dan yang kedua itu ada Torovirinae. Nah, untuk subfamili ini Orthovirinae memiliki anggota 4 genus. Yang pertama itu ada Alpha coronavirus, kemudian ada Beta coronavirus, yang ketiga itu ada Gamma coronavirus, dan yang keempat itu atau yang terakhir itu ada Delta coronavirus. Nah, taksonomi SARS-CoV ini dinyatakan dalam jurnal Nature Microbiology, yang mana dalam kingdom ini disebutkan Riboviria dan ordonya itu termasuk Nidovirales, kemudian subordonya itu Cornidovirinae. Kemudian famili ini Coronaviridae, subfamilinya Orthocoronavirinae, genusnya itu Beta coronavirus, kemudian subgenusnya itu Sarbecovirus, dan spesiesnya itu SARS atau biasa disebut Severe Acute Respiratory Syndrome. Next. Oke, selanjutnya Mbak Eva Putri bisa dijelaskan untuk morfologinya dan seterusnya. Ya, terima kasih Mas Baven. Saya lanjutkan untuk materi yang morfologi. Jadi virus corona ini adalah jenis virus berselubung dengan selubung lipid bilayer yang berasal dari membran sel inang. Virus ini memiliki diameter sekitar 50-200 nanometer dengan struktur virus yang dibentuk dari protein struktural seperti protein spike, lalu ada protein membran, lalu ada protein envelope, dan protein nukleokapsid, serta protein hemaggglutinin esterase yang terdapat pada beberapa jenis beta coronavirus. Untuk protein yang tadi itu melekat pada selubung lipid bilayer, sedangkan protein N atau nukleokapsid berinteraksi dengan RNA dan berlokasi di inti partikel virus yang kemudian akan membentuk nukleokapsid. Itu ada gambar struktur virus coronanya. Dari 2/3 genom SARS-CoV-2 itu meliputi gen ORF1ab penyandi Orvia polyprotein, sedangkan 1/3 genom virus terdiri dari gen penyandi protein struktural S, E, M, dan N. Nah, ini ada proses penularan SARS-CoV-2 dari hewan ke manusia. SARS-CoV-2 ini dapat menular dari manusia ke manusia dengan masa inkubasi virus setelah masuk tubuh sekitar 3-7 hari, bahkan hingga 14 hari. Nah, mekanisme penyebaran virus ini terjadi secara cepat, sehingga menyebabkan epidemi ini terkait dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 atau S2 pada manusia yang berpotensi menjadi target infeksi SARS-CoV-2. Untuk mekanisme terinfeksinya SARS-CoV-2,
Coronavirus ini mengenali reseptor yang sesuai pada sel target melalui protein S pada permukaannya dan masuk ke dalam sel, kemudian menyebabkan terjadinya infeksi. Pada manusia, SARS-CoV-2 ini terutama menginfeksi sel-sel pada saluran napas yang melapisi alveoli. Masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sel ini dimulai dengan fusi antara membran virus dengan plasma membran dari sel. SARS-CoV-2 ini akan berikatan dengan reseptor dan masuk ke dalam sel. Glikoprotein yang terdapat pada envelope ini akan berikatan dengan reseptor seluler. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Titania Leoni Suci. Ya, terima kasih Mbak Iqbal. Saya lanjutkan ya. Di dalam sel, virus melakukan duplikasi materi genetik dan mensintesis protein, kemudian membentuk virion baru di permukaan sel setelah virus masuk ke dalam sel. Genom RNA virus akan dikeluarkan ke sitoplasma sel dan ditranslasikan menjadi dua poliprotein dan protein struktural. Glikoprotein pada selubung virus masuk ke dalam membran retikulum endoplasma sehingga terbentuk nukleoplasmid. Pada tahap akhir, vesikel yang mengandung partikel virus dan bergabung dengan membran plasma untuk melepaskan komponen virus yang baru. Selanjutnya ada replikasi SARS-CoV. Ketika virus masuk ke dalam sel, antigen virus akan dipresentasikan ke antigen presentation cell atau APC. Presentasi antigen virus terutama bergantung pada molekul major histocompatibility complex atau MHC kelas 1. Namun MHC kelas 2 juga turut berkontribusi. Presentasi antigen selanjutnya menstimulasi respon imunitas humoral dan seluler tubuh yang dimediasi oleh sel T dan sel B yang spesifik terhadap virus. Pada respon imun humoral terbentuk IgM dan IgG terhadap SARS-CoV. IgM terhadap SARS-CoV hilang pada akhir minggu ke-12 dan IgG dapat bertahan jangka panjang. Hasil penelitian terhadap pasien yang telah sembuh dari SARS menunjukkan setelah 4 tahun yang ditemukan sel TCD4+ dan CD8+ memori spesifik terhadap SARS-CoV. Selanjutnya, cara pencegahan terinfeksinya SARS-CoV-2. Pencegahan utama adalah membatasi mobilitas orang yang beresiko hingga masa inkubasi. Pencegahan lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olahraga, istirahat cukup, serta makan makanan yang dimasak hingga matang, dan bila sakit segera berobat ke RS rujukan untuk dievaluasi. Pencegahan pada petugas kesehatan juga harus dilakukan dengan cara memperhatikan penempatan pasien di ruang rawat atau ruang intensif isolasi. Pencegahan terhadap petugas kesehatan dimulai dari pintu pertama pasien termasuk trias. Pada pasien yang mungkin mengalami infeksi COVID-19, petugas kesehatan perlu menggunakan APD standar untuk penyakit menular. Kewaspadaan standar dilakukan rutin menggunakan APD termasuk masker untuk tenaga medis atau N95, potensi mata, sarung tangan, dan gaun panjang atau gown. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fasihah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan perkembangan vaksin SARS-CoV. Yang pertama itu ada vaksin mati dan vaksin yang dilemahkan. Vaksin sel utuh yang dimatikan atau vaksin hidup yang dilemahkan menghadirkan beberapa komponen antigenik ke inang dan dengan demikian dapat berpotensi
menyebabkan beragam efek imunologis terhadap patogen. Mereka adalah vaksin tradisional dengan teknologi yang telah dipersiapkan secara matang dan dapat menjadi vaksin SARS-CoV-2 pertama yang dimasukkan ke dalam aplikasi klinis. Yang kedua, ada subunit vaksin. Vaksin subunit merupakan mencakup satu atau lebih antigen dengan imunologis kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Yang ketiga ada vaksin mRNA. Vaksin mRNA adalah teknologi yang berkembang pesat untuk mengobati penyakit menular dan kanker. Vaksin berbasis mRNA mengandung mRNA yang mengkode antigen yang diterjemahkan di mesin seluler inang dengan vaksinasi. Vaksin mRNA memiliki keunggulan nasional. Dengan tidak adanya integrasi genom, respon imun yang meningkat, perkembangan yang cepat, dan produksi antigen multimerik. Yang keempat ada vaksin DNA. Vaksin DNA biasanya terdiri dari molekul DNA plasmid yang mengkodekan satu atau lebih antigen. Dan DNA lebih unggul dari vaksin mRNA dalam formulasi yang diperlukan untuk stabilitas dan efisiensi pengiriman. Namun, DNA harus memasukkan nukleus yang dapat membawa resiko integrasi vektor dan mutasi pada genom inang. Yang kelima, ada vaksin live vector. Vaksin vektor langsung adalah virus hidup atau vektor yang mengekspresikan antigen heterolog. Vaksin live vector dikarakterisasi dengan menggabungkan imunogenisitas yang kuat dari vaksin hidup yang dilemahkan dan keamanan vaksin subunit. Dan secara luas digunakan untuk menginduksi imunitas seluler in vivo. Dan yang keenam, ada vaksin peptide sintesi atau epitope. Vaksin ini hanya mengandung fragmen antigen utuh tertentu dan biasanya dibuat dengan teknik sintesis kimia. Vaksin ini lebih mudah data persiapan dan kontrol kualitas, namun berat molekul rendah dan kompleksitas struktural dan vaksin ini biasanya menghasilkan imunogenisitas yang rendah, sehingga modifikasi struktural, sistem pengiriman, dan bahan pembantu juga diperlukan dalam formulasi. Yang terakhir, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya SARS-CoV. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya SARS-CoV-2 adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Memberikan edukasi adalah salah satu pemberian untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat karena bahaya SARS-CoV-2 yang tidak bisa disepelekan oleh kita. Memberikan edukasi ini dengan pemahaman tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti 1. Memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memaparkan materi pada presentasi SARS-CoV ini. Mungkin sekian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita
Kita tutup presentasi ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Put.